2.1 dan 2.2. Jadi selamat pagi anak-anak ibu kelas 8B. Jadi hari ini kita akan mulai pelajaran kita. Tadi sudah sudah dibuat absennya di grup, dan secara absen di grup itu hanya satu orang yang tidak hadir, yaitu tadi Ignacio ya. Ada yang tahu kabarnya Ignacio itu? Tidak, Bu. Tidak ada yang tahu ya. Nanti kalau setelah belajar coba tanya ya, Ignacio kenapa tidak hadir gitu, karena minggu lalu juga dia tidak hadir gitu ya. Oke, semua sehat ya nak ya? Sehat, Bu. Oke, syukurlah kalau semuanya sehat. Oke, kemarin si Evan hari ini masuk Evan? Masuk, Bu. Oke, kemarin Evan sakit, udah sembuh Evan? Bukan sakit, Bu, handphonenya rusak. Oh, handphonenya yang rusak. Tapi sekarang sudah bagus ya? Udah, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dari kami tidur sampai sekarang. Sebentar lagi kami akan memulai belajar. Tuhan akan mengajar kami itu mereka agar bisa mengajar kami dengan baik, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik. Ya, kesepakatan kelasnya kita kemarin bahwa bahwa yang pertama itu jumlah sering menggunakan seragam sekolah. Nah, jadi ini sudah dilakukan, anak-anak itu sudah ikut lihat melakukannya. Kemudian masuk belajar tepat waktu, tadi hampir semua tepat waktu, walaupun ada 1-2 orang tadi yang terlambat. Kemudian mengikuti pembelajaran dengan disiplin, aktif, dan serius, dan harapannya ini dilaksanakan hari ini juga seperti minggu-minggu yang lalu yang sudah kita laksanakan. Kemudian melakukan diskusi dan kerja kelompok bersama rekan sejawat dalam memantapkan pemahaman tentang pelajaran. Jadi nanti hari ini ada diskusi. Kalian harus memanfaatkan waktunya dengan baik untuk berdiskusi. Kemudian menjaga ketertiban kelas ketika pembelajaran berlangsung. Jadi kalau satu yang bertanya, yang lain ditahan dulu, kemudian speakernya di-mute-kan. Kalau mau berbicara baru di-unmute-kan. Kemudian yang keenam, membudayakan 5S dalam pembelajaran. Sapa, salam, senyum, sopan, santun. Tadi semuanya Ibu lihat ketika Ibu sapa, semuanya sudah senyum-senyum kan gitu ya. Dan semoga ini dilaksanakan ya nak ya. Terus kita laksanakan sehingga lahirlah budaya positif di dalam diri kita masing-masing. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, ada video yang mau Ibu tampilkan yang Ibu ambil dari YouTube. Nah, coba kalian saksikan dulu ini. Nah, ketika menyaksikan ini, kalian pikirkan perasaan apa yang terjadi dalam diri kalian. Apa yang kalian rasakan ketika menyaksikan video ini. Oke. Nah, jadi menurut kalian dari yang kalian lihat itu bagaimana perasaannya orang tadi itu? Tuh. Jengkel, Bu. Jengkel ya, oke, jengkel. Nah, kemudian setelah dia merasa jengkel, apa yang dilakukannya? Seperti menghitung kelajuan dan kelambatannya, Bu. Dia seperti menghitung. Jadi dia artinya apa? Dia belajar dari apa yang dialaminya kan gitu. Oh, kenapa ya aku duduk jatuh bisa jatuh ke sini, kemudian kenapa ya aku mau makan bisa jatuh ke sini gitu. Kalau mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kayak gitu apa yang kita lakukan? Marah-marah ya kan, emosi apa sih ini semua dicampakkan kan gitu ya.
Tapi kalau kita lihat tadi yang dilakukannya adalah bukan demikian. Dia justru dihitung ada buku, dibaca dia kan. Dicobanya lagi, tapi percobaan kayak gitu jangan dicoba ya, bahaya nanti ya. Gitu. Dicobanya lagi, terbang dia ke bawah gitu. Nah, semoga itu jadi motivasi buat anak-anak ibu bahwasannya ketika kita menemukan satu problem dalam kehidupan kita, bisa aja problem ada yang kecil, ada yang besar. Jadikan itu sebagai pembelajaran sehingga kita tidak terpuruk, tapi kita bisa bangkit dan kita bisa menjadi orang yang lebih bernilai ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang gerak, kemudian jenis gerak, kemudian kita juga sudah belajar tentang apa? Kita sudah belajar tentang apa? Kita sudah belajar tentang Gaya, Bu. Iya benar, kita sudah belajar tentang gaya. Nah, jadi hari ini ya tujuan pembelajaran kita yaitu adalah tujuan pembelajaran kita ini ada 3. Yang pertama, melalui pengamatan video, peserta didik dapat menjelaskan hukum 1, 2, dan 3 Newton serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, melalui diskusi dan penyelidikan, peserta didik mampu menganalisis hukum 1, 2, dan 3 Newton serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baru yang ketiga itu menyajikan hasil analisis hukum 1, 2, dan 3 Newton serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Dengan peristiwa apel yang jatuh dari pohon, ada sebuah gaya yang menyebabkan benda bergerak jatuh ke bawah yang kita kenal dengan gaya gravitasi. Dari peristiwa inilah, seorang ilmuwan fisika dan matematika, Sir Isaac Newton, mendapat ilham bahwa pada tahun 1686, hasil pemikirannya ini ia tuangkan dalam sebuah buku yang bernama Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, yang memuat 3 hukum Newton tentang gerak. Seperti apakah ketiga hukum Newton tentang gerak tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Oke, nah itu tadi ya untuk materinya. Nah, sekarang kita akan berdiskusi. Jadi Ibu minta anak-anak Ibu ini nanti membuat kelompok, tapi diskusinya di grup WA saja. Nah, ini nanti yang ada yang hobinya matematika, siapnya. Nah, jadi nanti Ibu kirim LKPD-nya. Jadi LKPD 1 nanti Andriano dan temannya yang mengerjakan, LKPD 2 tadi Alessandra dan temannya, LKPD 3 tadi Revan dan temannya. Nah, PD-nya dikerjakan dengan baik ya Nak ya. Kemudian ini dikerjakan dalam waktu 20 menit saja. Nanti ya kita akan persentasekan apa yang kalian dapat, apa saja tidak masalah. Jadi jangan takut salah, jangan takut, apa yang kalian dapatkan saja dari hasil percobaan kalian di rumah sesuai dengan LKPD yang Ibu suruh. Kan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Di grup WA. Oke. Kita bahas ya hasil diskusi, hasil pengerjaan LKPD-nya ya. Yang ini punya si Glenny. Oke, kalau untuk punya si Glenny ini, tadi kamu LKPD 1 ya Glenny, unmute dulu. Gambar percobaan pertama, saat saya menarik kertas tersebut dari atas bola, maka bola tersebut akan bergerak. Baik bergerak juga, Bu. Oke, kalau yang kedua? Gambar percobaan 2, maka bola yang di atas kereta luncur dengan keadaan cepat, bola tersebut juga akan jatuh sesuai arah kereta luncur tersebut. Oke. Nah, untuk percobaan 1 itu, kalau kamu tarik pelan-pelan, bolanya ikut bergerak. Tapi kalau kamu tarik dengan cepat, bolanya tinggal kan? Kertasnya tidak ikut bergerak. Kertasnya bergerak, bolanya tidak tinggal, tetap di tempatnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat, itu adalah membuktikan hukum 1 Newton bahwa kalau benda kita tarik pelan-pelan, berarti ada gaya yang bekerja sehingga benda ikut bergerak. Tapi kalau kita tarik seketika cepat, maka
itu sigma gayanya sama dengan 0 sehingga benda tetap diam, kertas yang bergerak. Oke, silakan Keisha, ini kan Ibu share screen dulu ya yang tadi kamu sudah buat. Kemudian kamu persentasekan ya. Kecil lebih mudah untuk menariknya. Yang lebih kecil lebih mudah untuk menariknya. Yang lebih besar lebih susah untuk menariknya. Langkah 1 lebih mudah untuk ditarik. Langkah 2 lebih susah untuk ditarik. Aqua 600 ml lebih sedikit gaya yang dikeluarkan. Aqua 1,5 liter lebih banyak gaya yang dikeluarkan untuk menariknya. Karena Aqua 1,5 liter lebih membutuhkan gaya yang lebih besar daripada Aqua 600 ml. Bahwa semakin besar atau semakin berat bendanya, maka semakin banyak gaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkannya. Itu kesimpulannya ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Keisha yang sudah memberikan kesimpulannya, dan memang itu adalah kesimpulan yang tepat untuk hukum Newton yang kedua. Oke, itu adalah kesimpulan anak-anak ibu di sini yang bisa kasih refleksi kalian lakukan untuk pembelajaran hari ini. Atau Saya, Bu. ya silakan. Ini. Pembelajaran yang saya dapatkan adalah hukum Newton, Bu. Adalah hukum Newton gitu ya. Kamu belajar tentang hukum Newton. Nah, dari hukum Newton ini apa yang kamu pelajari? Dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakannya, Bu. Atau keterkaitan Ya, coba kamu refleksikan pembelajaran hari ini. Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Perasaan kamu ketika apa yang kamu rasakan ketika belajar tentang hukum Newton ini, ketika melakukan percobaannya tadi, bahkan sampai menarik kesimpulannya tadi. Apa yang kamu rasakan? Yang saya rasakan ya senang sih, Bu, bisa praktek gitu. Oke, bahagia ya ketika bisa melaksanakannya secara langsung walaupun hanya botol aqua yang ditarik gitu ya. Apalagi bisa dilaksanakan dengan lebih baik lagi kalau kita di sekolah ya kan. Oke, bahagia ya ketika mengerjakannya, harapan Ibu juga demikian. Dalam kehidupan sehari-hari kita Menggunakan hukum Newton tersebut. seperti misalnya Adanya perpindahan gaya tarik, Bu. sama juga Pak, keterkaitan adanya perpindahan gaya tarik gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi artinya kita belajar hukum Newton, hukum 1 bilang bahwa kalau sigma gaya 0, maka tidak ada pergerakan, akan tetap diam. Ya, tentu kita pun begitu kalau kita tidak memiliki gaya untuk terus mau belajar, maka tentu kita tidak dapat apa-apa gitu. Tapi kalau kita mau memberikan gaya sebesar-besarnya untuk terus belajar, maka kita pasti akan mendapatkan banyak hal gitu ya. Tantangan boleh ada, tapi kita tidak tidak menjadi orang yang diam pasif, tapi kita mampu terus bergerak seperti hukum 2 Newton kan gitu ya. Kalau hukum 2 Newton kita punya percepatan. Kemudian seperti hukum 3 Newton, walaupun ada gaya aksi yang diberikan, maka kita harus mampu memberikan gaya reaksi sehingga terjadi keseimbangan. Nah, itu dia untuk pembelajaran hari ini. Tutup dalam doa. Silakan Revan, tutup dalam doa. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus bagi kesehatan Tuhan Yesus. Adapun teman-teman kami yang tidak bisa ikut Zoom, tolong Tuhan Yesus beri mereka kesehatan. Dan juga teman kami Keisha, Tuhan Yesus, yang kakeknya yang sedang meninggal, Tuhan Yesus, tolong kau terima di sisi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya. Ya memang kita wajib untuk Revan, terima kasih karena sudah mendoakan teman kita Keisha supaya keluarga dikuatkan ya, diberikan penghiburan dan kesabaran. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ingat tugasnya apa, Nakku? Tadi semua dikerjakan dan dibuat videonya, Nak. Oke, dibuat videonya, kemudian video itu dikirim ke Ibu. Video ketika mengerjakannya itu dikirim ke Ibu. Terus dibuat juga, itu kan tadi kan udah bentuk Word Ibu buat kan?
Nah, kalian boleh ketikkan jawabannya langsung di Word tersebut, boleh kalian print, kalian tulis, kalian foto, boleh. Terus disertakan dengan video pelaksanaannya. Nah, itu dikumpulkan minggu depan. Tugasnya apa? Tugas praktek, Bu. Tugas praktek, LKPD 1, 2, dan 3. Tapi kalian boleh pilih mengerjakan yang mana. Oke, terima kasih hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat pagi dan God bless you. Adapun yang menjadi refleksi saya setelah mengerjakan aksi nyata tersebut adalah saya sangat senang melaksanakan aksi nyata tersebut, walaupun dalam persiapannya tentu banyak hal yang harus saya lakukan. Namun ketika saya melihat anak didik saya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik sesuai dengan minat dan bakatnya, itu sekaligus menjadi motivasi bagi saya untuk berbuat lebih baik lagi. Ketika memulai dalam mengerjakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan menanamkan KSE di dalamnya, ada ketakutan dalam diri saya apakah saya mampu untuk melakukannya. Ada banyak kendala yang saya hadapi dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang memiliki KSE di dalamnya, di mana tidak semua anak didik saya bisa mengikuti itu dengan baik karena masalah dalam perangkat dan juga dalam penyediaan kuota, sehingga jumlah murid yang masuk itu tidak banyak dan ada yang masuk, ada yang keluar, sehingga siswa tersebut tidak semuanya mengikuti pembelajaran, dan itu yang dialami selama penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun perbaikan dari pembelajaran berdiferensiasi KSE yang sudah dilakukan, yaitu LKPD yang disiapkan harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada peserta didik sehingga mereka bisa menyiapkan alat dan bahannya di rumah dan pembelajaran bisa berlangsung dengan maksimal. Dalam hal ini itu belum bisa dilakukan sehingga tidak semua peserta didik bisa menyampaikan hasil percobaannya dengan baik di rumah. Untuk mengantisipasinya, saya kembali meminta peserta didik untuk mengerjakan LKPD dengan baik di rumah dalam bentuk penugasan. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi yang mengandung unsur KSE di dalamnya itu tepat untuk dilakukan sehingga perwujudan profil pelajar Pancasila dapat terjadi dengan lebih baik. Oleh sebab itu, saya akan menerapkan ini dan akan belajar lebih lagi sehingga pembelajaran yang saya lakukan berpihak kepada murid dan murid merdeka dalam belajar.